Ya, kembali lagi di saham gocapan. Saham Kokoh Eksa Nusantara atau kode sahamnya Koci. Baru aja sebulan udah digocapkan. Gimana tuh? Tapi sebelumnya ini adalah rekaman saya. Tidak ada ajakan untuk menjual ataupun membeli. Ini rekaman saya tanggal 4 bulan 11 tahun 2023. Saham Koci sendiri sudah berjalan dari ini tanggal pencetakannya tanggal 7 ya. Terus komposisinya seperti ini, tapi yang penting ini ya, masyarakatnya hanya 10,14%. Jadi sangat sedikit sekali. Jadi walaupun sedikit, kenapa digocapkan gitu kan? Kenapa nih digocapkan nih? Ada rencana apa ya? Ini bergerak di bidang real estate. Papan pengembangan emang mentoknya digocap ya kalau pengembangan. Baik, selanjutnya berdasarkan berita ini, jadi yang underwriternya itu Panca Global Sekuritas. Nih ingetin nih, Panca Global Sekuritas, kode sahamnya itu PG. Jadi ingetin nih, kalau ada IPO underwriternya ini, ingetin ya, PG ini. Jadi saya ingatkan lagi, ini hanya rekaman saya ya. Jadi kunci saham gocapan itu hanya 3. Yang pertama sabar, yang kedua sabar, yang ketiga sabar. Kalau yang nyangkut harus sabar, yang nunggu beli di gocap juga harus sabar gitu kan. Ini adalah belajar untuk kesabaran. Nah, kita lihat dari technical analisisnya ya. Saya menggunakan 3 indikator. Yang pertama kolom, yang kedua bandar detektor, yang ketiga foreign, dan yang keempat frequency analyzer. Kita bedah kasusnya ini nih ya. Ini kasusnya di sini nih. Ya, kita lihat satu-satu ya. Nah, jadi seperti inilah komposisi dari bandar detektornya. Ini waktu tanggal IPO-nya itu, lihat sendiri, langsung dibuang barangnya. Nah, kita lihat transaksi-transaksi yang terjadi di dalamnya ya. Pada tanggal 6 Oktober, waktu di sini ya, buka di atas, ditarik ke bawah. Ini yang terjadi. YP, IN, PD, sama AG, sama MG ya, aktif, semuanya aktif. Terus kita juga aktif ya, tapi yang mencolok itu adalah YP sama PD ya. Kita pindah ke tanggal 9, ini waktu ada hijau, penarikan ya dari sini ya, penarikan dari bawah. Kemarin di ARB kan, sekarang ditariknya dari bawah. Apa yang terjadi tanggal 9-nya? YP tetap dia sebagai penarik dan pengeluar, MG juga, PD juga. Nah, PG ini sebagai underwriter udah mulai ya, udah mulai keluar. Kalau waktu pertama kali tanggal 6 nggak kelihatan ya, tapi walaupun tidak kelihatan, tapi biasanya suka keluar, tapi sedikit-sedikit ya. Terus kita lanjutkan tanggal 10-nya kan dari bawah, dari kunci di sini langsung ditarik lagi kan, pelakunya tetap sama ya, YP, PD, MG ya. Kita lihat di net, kita lihat pergerakan dari PG. PG ada nggak? Ternyata PG nggak kelihatan ya. Ini kasus lagi tanggal ini nih ya, waktu di sini juga ditarik dari bawah, open bawah, pelakunya tetap sama, YP, pelakunya tetap sama, YP. XL sama XL ini udah mulai
ada penurunan kepemilikan XL ya, XC ya, tapi YP PD tetap nih ya, YP XL PD. Mungkin ya Rita tahu cara memanfaatkan ketika open gap bawah. Tanggal 26 sama open gap bawah juga. Ini emang sekarang XC kan lumayan ya, kencang itunya, brokernya kencang lah. Pelakunya PD, YP masih ada, MG, YP masih ada aktif kan. Tapi CC ini mulai masuk ya. Di sini CC udah mulai masuk. Mungkin udah beberapa kali masuk. Dan waktu tanggal 13 juga CC udah mulai masuk ya. Tanggal 13 waktu di sini nih. Nah, waktu di sini bukan maaf. Di mana ya? Nah, di sini ya. Ya, di sini juga udah mulai masuk juga, CC udah mulai masuk CC nih. Kalau kita generalkan dari sejak IPO-nya sampai tanggal 3 November, komposisinya seperti ini. YP tetap YP, PD, CPIN, MG ya. Mereka aktif semuanya ya. Nah, yang paling saya penasaran itu adalah ketika ini kan poren ya. Lihat di atas poren juga. Poren semakin hari semakin bertambah. Dia sempat ada pengurangan, tetapi akhirnya poren bertahan, tidak masif untuk jualan. Kita lihat seperti inilah poren. Jadi ketika hari pertama dia keluar banyak, keluarin barang banyak, tetapi hari berikutnya dia sepertinya akum, hanya ngeluarin sedikit ya. Dan terakhir juga ini masih akum ya. Ternyata ini, padahal kita tahu ya, broker ini adalah broker lokal, tapi broker summary-nya mendeteksi sebagai poren. Dan inilah komposisi dari poren ya. SQ, ZP, YP, AG sama AK. Tapi yang harus diperhatikan bukan yang ininya, tapi yang ini ya, yang SQ ini. Kita perhatikan yang ini aja. Bagaimana selanjutnya SQ ini memperjuangkan pembelian dia dari mulai 1 hari setelah IPO ya. Kita lihat ke depannya bagaimana. Nah, ini dari frekuensi analyzer juga peningkatannya luar biasa ya. Dari mulai semenjak kejatuhannya nih, frekuensi analyzer ini ada pergerakan smart money ya. Saya tidak tahu ini seperti apa kejadiannya, pokoknya ini ada pergerakan di frekuensi analyzer. Nah, biasanya kalau frekuensi analyzer udah tinggi begini, udah banyak hijaunya, selanjutnya bagaimana? Ya, kita lihatin aja bagaimana selanjutnya. Dan yang pasti tidak mungkin poren akumulasi tapi tidak ngapa-ngapain ya. Dan kita juga harus belajar dari poren ya. Poren itu walaupun dia ke bawah sampai gocap, tapi dia tetap antang aja tanpa melakukan apa-apa. Walaupun hanya jual, hanya sedikit. Jadi kita harus belajar dari foreign ini bagaimana dia berlaku yang 3S itu. Sabar, dan sabar. Nah, mungkin selanjutnya bagaimana kita lihatin aja bagaimana pergerakan daripada foreign ini. Dan yang pastinya juga sebagai underwriter-nya PG hanya mengeluarkan barang itu nggak terlalu banyak. Yang aktif di sini ada YP.
Jadi YP sebagai penggerak dari koci ini. Ada YP, PD, MG sebagai penggerak. IN, AG, YJ, AI, ya mereka tidak terlalu aktif bergerak, cuman membantu juga untuk mendistribusikan barangnya. Apakah mungkin si PG itu menyalurkan ke IN, ke AG, atau ke YJ, atau ke AI? Kita tidak pernah akan tahu bagaimana mereka mengatur sebuah pergerakan harga. Kuncinya cuma satu, sabar, yang nyangkut juga sabar. Mudah-mudahan tidak lama lagi saham koci ini diangkat. Dan seperti kalian ketahui lah, bila mana turunnya cepat, naiknya juga akan cepat. Ya. Dan ingat punya PR 1, 2 ya. Ini ada gap di sini yang belum ketutup. Itu PR. Mudah-mudahan dengan gap itu bisa menutup, itu minimal bisa menutup lah ya. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman yang nyangkut ataupun yang baru masuk saham gocapan. Tidak selamanya tidak baik, tidak selamanya juga baik. Pokoknya saham gocapan adalah saham yang tahan banting dari IHSG ya. Mungkin segitu aja. Ciao. Oh, satu lagi. Meskipun dia udah digocap ya, ini udah digocap, tapi sebagai pengendalinya memberikan keleluasaan buat yang mau dibuang ke sini. Mungkin udah nggak tahan, ini udah menyediakan, manfaatkan apabila yang mau keluar. Tapi saran saya itu adalah uang kalian, jangan sampai uang kalian habis begitu aja ya, hanya gara-gara suatu emiten digocapkan. Ingat, saham gocapan juga pasti akan naik, pasti akan lama, pasti akan delisting. Tapi insya Allah sih nggak mungkin lah kalau delisting ya, masa baru 1 bulan gitu kan udah delisting. Sama-sama berdoa aja lah untuk semuanya ya. Mungkin itu aja. Ciao yang kedua. Ciao.